Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di TBA Media Channel yang akan membagikan berbagai persiapan bagi para guru, khususnya guru agama Islam. Sebentar lagi kalian semua yang tentunya sudah lama mengabdi akan mendapatkan panggilan Pretest PPG. Untuk itu jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan dari Kemendikbud terkait dengan penyelenggaraan PPG dalam jabatan ini, yang tentunya dengan ikhtiar kita, semoga apa yang akan kita tempuh ketika kita sudah mendapatkan panggilan, kita bisa mendapatkan nilai pretest yang maksimal atau yang terbaik, sehingga kita mendapatkan porsi untuk bisa mengikuti ke tahap berikutnya, yaitu bisa mengikuti PPG dalam jabatan ini. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita di dalam usaha meraih kesempatan kali ini. Maka dari itu, marilah kita tak lupa untuk selalu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tanpa dibatasi. Kita langsung saja untuk membahas soal nomor 1. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan akal dan hati nurani, dan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jika kita melihat asal-usul manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bahan dasar manusia adalah tanah, dan ketika mati akan kembali ke tanah. Penjelasan atau nama lain dari tanah di dalam Al-Quran ada 4 nama lain di bawah ini, kecuali A. Ard, B. Turab, C. Basyar, D. Salsal, E. Tin. Manakah jawaban yang paling tepat? Silahkan teman-teman cermati dan diingat-ingat kembali ketika membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Adakah kata-kata yang sama terkait dengan asal-usul penciptaan manusia, yang tidak lain yaitu sebagai bahan dasar yang kita injak setiap harinya, yaitu tanah. Kita tidak boleh menyombongkan diri dari situ. Maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Manakah jawaban yang paling tepat? Saya akan mengajak kalian untuk menghitung mundur, mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Manakah jawaban yang paling tepat? Ya, betul sekali dari pilihan rekan-rekan, bahwasannya asal manusia itu tiada lain disebutkan di dalam Al-Quran. Ada Al-Ard, ada Turab, ada Salsal, dan Atin. Jadi yang tidak termasuk disebutkan di dalam Al-Quran yaitu, betul sekali rekan-rekan, yaitu Basyar. Ayo kita bahas bersama-sama penjelasannya. Kata turab beserta bentuk turunannya terulang 22 kali di dalam Al-Quran. Turab yang bermakna debu, yaitu butiran-butiran halus dari permukaan tanah atau bumi. Yang kedua, kata Al-Ard ini disebutkan sebanyak 448 kali di dalam Al-Quran. Kata Al-Ard artinya bumi adalah tempatnya berdiri atau berada di bawah kakinya manusia. Demikian juga apa yang diinjak oleh kaki manusia itu sama, bahwasanya apa yang kita injak manusia sebagai makhluk muka bumi, di situ dinamakan Al-Ard. Sedangkan kata salsal disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Salsal bermakna tanah liat yang mengering karena panas matahari, bukan karena proses
pembakaran seperti tanah liat yang dijadikan tembikar. Yang selanjutnya yaitu kata tin, disebut sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Tin adalah al-wahl, lumpur, tanah liat atau tanah yang bercampur dengan air. Begitu penjelasan dari rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan untuk mempersiapkan ketika kita menghadapi bentuk-bentuk kata lain atau istilah-istilah, kita jadi bisa mengetahui secara detail. Untuk itu kita bisa memilih jawaban yang paling tepat. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Silakan untuk dicermati di layar monitor Bapak Ibu. Dapat menggerakkan orang yang bersangkutan untuk melakukan berbagai kedunguan dan menghalalkan segala kejahatan. Selain itu, mendatangkan hal-hal yang dilarang dengan mudah, dapat melakukan kebohongan dan fitnah untuk melampiaskan sasarannya kepada si korban, adalah sifat yang ditimbulkan titik-titik. A. Kufur, B. Hasad, C. Kikir, D. Syukur, E. Qanaah. Manakah jawaban yang paling tepat ketika kita sudah mengetahui dampak dari suatu permasalahan? Apakah itu adalah dampak dari kufur nikmat, ataupun hasad, atau kikir, ataukah syukur, ataukah qanaah? Yuk kita bahas bersama-sama. Akan saya tampilkan jawabannya. Bahwasannya jawabannya adalah yang B, hasad. Betul sekali jawaban dari rekan-rekan. Bahwasannya orang yang hasad itu akan menggerakkan orang yang bersangkutan untuk melakukan berbagai kedunguan. Kedunguan ataupun dinamakan songong dan menghalalkan segala kejahatan. Selain itu, mendatangkan hal-hal yang dilarang dengan mudah, dapat melakukan kebohongan dan fitnah untuk melampiaskan sasarannya kepada si korban. Nah, ini adalah penggambaran bahwasanya watak seseorang kepada orang lain, karena orang lain mungkin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, sehingga diri kita merasa iri dan di situ timbul fitnah dan mencela hingga akhirnya dilampiaskan kepada si korban agar dia itu tidak bisa mengungguli dan selalu diremehkan oleh orang lain. Nah, itulah adalah sifat-sifat orang yang memiliki hati yang tidak bersih atau iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan kalau kufur nikmat itu nanti akan datangnya dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Kalau kufur nikmat, dia berarti selalu mengingkari apa yang sedang ia jalani. Dia tidak terima apapun yang sedang dia peroleh karena merasa kurang, ataupun ketika dia sedang diuji dia tidak bisa bersabar dan dia melampiaskan kepada Sang Maha Pencipta sehingga dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Tidak malah bersabar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepadanya itu rezeki yang berlimpah dengan doa, tapi dia malah kufur mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kikir di sini itu biasanya musuhnya adalah orang-orang yang lemah atau orang-orang miskin, sehingga orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin tersebut biasanya bersabar menghadapi orang-orang yang kikir tanpa harus melampiaskan. Hanya saja orang yang kikir tersebut akan merendahkan kepada orang-orang yang miskin. Jadi dia tidak akan diberikan cemoohan atau fitnah, karena biasanya orang yang kikir adalah orang-orang yang kaya dan mapan secara ekonominya. Sedangkan yang terakhir adalah qanaah. Ya, ini nggak mungkin ya. Orang yang qanaah itu sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Apa yang dia dapatkan itu dia syukuri, karena semua rezeki yang dia
miliki itu sudah ada jatahnya masing-masing tanpa dia harus mengusik kepada orang lain. Jadi cukup jelas jawabannya apa yang tertera di dalam soal adalah menunjukkan bahwasanya itu adalah dampak dari orang yang memiliki sifat hasad atau dengki. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Sebelum saya buka soal nomor 3, saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya bentuk soal pretest nanti ada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional atau kompetensi bidang PAI. Maka dari itu kita juga harus mempersiapkan soal-soal dalam bentuk pedagogik. Untuk itu langsung saja kita buka untuk soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri berikut ini. 1. Lebih susah mengingat kata-kata dan lebih banyak melakukan gerak fisik. 2. Tidak bisa diajak fokus. Dan kalaupun fokus hanya sebentar saja. 3. Menjadi fokus jika melakukan kegiatan yang disukai saja. 4. Suka dengan perubahan. 5. Tidak menyukai perubahan dan senang dengan rutinitas. 6. Cenderung rapi dalam berpakaian. 7. Tidak bisa menjaga tampilan atau suka berpakaian tidak rapi. Pernyataan di atas yang termasuk ciri-ciri anak autis adalah A1247, B1356, C1346, D1235, E1347. Manakah jawaban yang paling tepat? Silahkan rekan-rekan sekalian semua cermati. Semoga kita bisa menemukan jawaban yang terbaik dari soal nomor 3 ini, hingga kita bisa benar-benar memilah bahwasannya ciri-ciri autis itu seperti apa. Maka langsung saja kita kaji. Saya akan menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang paling tepat adalah yang mana yuk? Yang B, rekan-rekan sekalian. Bahwasanya 1. Lebih susah mengingat kata-kata dan lebih banyak melakukan gerak fisik. 3. Menjadi fokus jika melakukan kegiatan yang disukai saja. 5. Tidak menyukai perubahan dan senang dengan rutinitas. 6. Cenderung rapi dalam berpakaian. Itulah ciri-ciri dari anak autis. Maka sering pada mengatakan bahwasannya anak yang autis itu seperti halnya anak yang memiliki dunia sendiri, atau disebut anak indigo, seperti itu ya. Anak yang suka menyendiri, kadang suka ngobrol dengan yang dimainkan. Nah, seperti itu. Hampir mirip-mirip dengan anak-anak indigo. Sehingga sudah cukup jelas bahwasanya ciri anak autis adalah 1, 3, 5, dan 6. Pembahasannya akan saya ulas berikut ini. Bahwa anak yang memiliki ciri-ciri ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah 1. Anak dengan kondisi ADHD menghindari hal yang perlu fokus tinggi. Artinya dia tidak mau fokus sama sekali pada hal-hal yang di situ membutuhkan
suatu kejelian atau keseriusan, seperti halnya ketika anak dalam mengikuti pelajaran, maka dia tidak fokus terhadap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Cenderung sukanya berbicara tanpa henti dan bisa mengganggu orang yang sedang bicara. Artinya dia membuat kegiatan sendiri di situ padahal sedang ada proses pembelajaran dengan Bapak Ibu guru. Disuruh diskusi terkait dengan materi, malah membicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dibicarakan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. 3. Anak ADHD tidak suka melakukan rutinitasnya sama setiap hari. Artinya dia harus selalu aktif, namanya saja juga hiperaktif. Jadi dia selalu ingin berkuasa untuk melakukan suatu kegiatan yang di situ perlu dia coba, perlu dia itu selalu kepo lah ya, dalam bahasanya sekarang itu kepo untuk melakukan hal-hal yang di situ sangat dia inginkan ya. Kebalikannya dengan anak autisme, satu adalah anak dengan berusaha fokus pada hal-hal yang mereka sukai saja. Misalkan melakukan suatu kegiatan atau satu pelajaran atau apapun ya, akan dia dalami, akan dia fokus kaji, kadang dia ajak bicara sendiri terkait dengan apa yang dia sedang mainkan, seperti itu. Yang kedua, kesulitan dalam memasukkan kata-kata ke dalam pikiran dan perasaan. Sangat sulit untuk mengingat perkataan-perkataan yang telah disampaikan oleh orang lain kepada dirinya. Yang ketiga, mereka juga sulit melakukan kontak mata. Dalam bahasa Jawa dinamakan celingus, atau kurang bisa menghargai lawan bicara dan lain sebagainya. Atau dalam kata lain, dia tidak bisa melakukan kontak mata dengan orang yang mengajak dia berbicara, karena dia sudah memiliki dunianya sendiri dengan mainan yang dia mainkan atau benda lain yang mereka sukai. Menyukai hal-hal yang tertata dan rapi. Mereka tidak senang bila rutinitasnya tiba-tiba berubah. Artinya dia tidak mau diganggu ketika sedang melakukan sesuatu yang sangat dia sukai, sangat dia dalami, sampai dia kaji, benar-benar merasa di dalam dunia yang ada pada anak yang sedang fokus pada suatu kegiatan yang dia lakukan, seperti itu. Sehingga anak yang autis itu hampir mirip dengan anak-anak yang indigo, seperti itu ya. Sehingga sangat sulit untuk orang lain untuk mengajak bicara kepada dirinya, kecuali dengan suatu hal yang menyenangkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Seorang manusia dalam pandangan psikologi memiliki kecerdasan yang menonjol di salah satu atau beberapa kecerdasan atau multi-intelligence. Bakat kecerdasan ini sebenarnya sudah dapat diamati sejak manusia berada pada masa kanak-kanak. Seperti halnya anak sangat mudah mengingat arah jalan neneknya yang ada di luar kota ketika diajak sekali saja ke tempat baru. Ketika diajak mengunjungi lagi, langsung anak itu menunjukkan arah jalan ke orang tuanya tanpa salah jalur sedikit pun. Bahkan dengan mudahnya anak bisa menggambarkan dengan jelas rute jalan yang dilewatinya dengan detail dan benar. Selain itu, sang anak juga mudah sekali mencerna bahasa dan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang ia jumpai dan dia praktekkan ke orang lain. Dari ilustrasi tersebut, kecerdasan yang dimiliki anak tersebut adalah A. Logis matematis dan linguistik, B. Linguistik dan musikal, C. Visual dan emosional, D. Visual dan linguistik, E. Spasial dan logis matematis.
Manakah jawaban dari pilihan rekan-rekan? Tentunya itu ada dua kecerdasan yang digambarkan, yang dicontohkan oleh salah seorang anak yang menunjukkan kepada orang tuanya arah jalan mana saja, mungkin yang dia sudah langsung bisa menghafal, dan dia itu bisa mudah mencerna kata-kata dari orang atau setiap percakapan dari yang ia temui. Manakah jawaban yang paling tepat rekan-rekan sekalian? Bisa kalian untuk memilih salah satu dari jawaban tersebut? Ya, sudah ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian, bahwasanya jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu kecerdasan visual dan linguistik. Visual ditunjukkan dengan anak lebih mudah menghafal tempat-tempat, rute, kemudian tata letak dan lain sebagainya. Dan linguistik dia mampu menangkap dari sebuah percakapan bahasa budaya yang dibangun di suatu daerah, kemudian dia langsung bisa untuk menyerna dan bisa untuk mengomunikasikan dari bahasa yang ada di suatu daerah. Misalkan dia diajak untuk pergi ke Sunda, langsung bisa menggunakan bahasa Sunda. Misalkan dia diajak pergi jalan-jalan untuk ke Madura, langsung bisa menggunakan bahasa Madura. Dia berarti memiliki kecerdasan linguistik. Dan tadi karena dia mudah untuk melihat suatu tempat, maka itulah yang dinamakan dengan kecerdasan visual. Jadi cukup jelas ya teman-teman bahwasanya itu jawabannya. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Tahap perkembangan psikologi manusia dikemukakan oleh ahli di bidang kognitif bahwa perkembangan anak melewati 4 fase, yaitu sensomotorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Contoh perkembangan tahap operasional konkret pada anak adalah sebagai berikut. A. Anak belajar meraba, berkedip, dan makan. B. Anak belajar menghitung, mulai membaca dan menyebutkan istilah. C. Anak mulai belajar bicara, menghafalkan kata-kata, dan baru memasukkan setiap apa yang dilihat ke dalam struktur kognitifnya. D. Anak mulai melakukan analisis terhadap sebuah persoalan dan dicarikan berbagai solusi dari berbagai referensi. E. Anak bisa menarik kesimpulan dan membuat abstraksi dari hasil penelitian. Jadi manakah jawaban yang paling tepat dari kondisi anak yang memiliki tahap operasional konkret? Silahkan untuk kalian cermati, analisis terlebih dahulu. Apakah anak belajar mulai mencoba, berkedip dan makan, atau belajar menghitung, mulai membaca dan menyebutkan istilah? Apa anak mulai belajar bicara dengan menghafalkan kata-kata dan baru memasukkan setiap apa yang dilihat ke dalam struktur kognitifnya? Dan apakah anak mulai melakukan analisis terhadap sebuah persoalan dan dicarikan berbagai solusi dan berbagai referensi? Atau E. Anak bisa menarik kesimpulan dan membuat abstraksi dari hasil penelitian. Saya akan menghitung mundur dari kesempatan kali ini agar kalian juga akan bisa menentukan pilihan mana jawaban yang paling tepat. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban yang paling benar adalah yang B. Anak belajar menghitung, mulai membaca dan menyebutkan istilah. Ini adalah tahap di mana anak dalam proses atau pada fase operasional konkret. Jadi kalau yang A belajar meraba, berkedip dan makan itu adalah sensomotorik. Yang C anak mulai belajar bicara, menghafalkan kata-kata, ini pada tahap praoperasional. Sedangkan anak mulai melakukan analisis terhadap sebuah persoalan dan dicarikan berbagai solusi dari berbagai referensi.
Anak bisa menarik kesimpulan dan membuat abstraksi dari hasil penelitian. Nah, kalau yang D dan E itu adalah contoh perkembangan anak pada masa operasional formal. Karena anak sudah bisa untuk menganalisis dan mencari atau membuat abstraksi dari sebuah penelitian. Ya, mungkin itu dulu perjumpaan dengan saya. Tetap kita jalin hubungan dengan saling mendoakan sesama umat, sesama saudara, sebangsa dan setanah air, sesama makhluk ciptaan Allah. Dan saya tekankan sekali lagi, mohon untuk menekan tombol subscribe-nya, tombol warna merah di bawah siaran video kali ini. Monggo di samping di situ ditekan ya. Dengan menekan tombol subscribe berarti rekan-rekan mendukung channel ini dan saya akan berkembang, atau saya akan semangat untuk mengembangkan lagi, memberikan perubahan, pencerahan kepada rekan-rekan untuk selalu tetap belajar bersama. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.